kita saat teduh sejenak. Kita berdoa. Amin. Salam saudara-saudaraku di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat memasuki Minggu Advent yang keempat. Selamat hari Minggu Advent keempat. Kita bersyukur dan bersukacita menantikan pesta besar bagi umat Kristen, yaitu hari peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Dia datang ke dunia ini lahir di kandang domba, supaya kita umat yang berdosa dapat diselamatkan. Kami menyongsong kedatangan-Mu, ya Tuhan Raja Penebus, karena kedatangan-Mu membawa keselamatan bagi kami umat-Mu yang penuh dengan dosa ini. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Lahirlah dalam kehidupan kami. Sukacita kita di Minggu Advent bukan hanya menyongsong kelahiran Yesus Kristus di dunia ini, tetapi kita juga bersukacita menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Saat kedatangannya yang kedua kalinya, Dia akan menyelesaikan segala perkara yang ada di dunia ini, dan kita akan menerima mahkota kehidupan yang kekal yang telah dipersiapkan Tuhan untuk semua umat yang percaya kepadanya. Maranatha, datanglah Tuhan. Immanuel, Tuhan beserta kita. Dengan kelahiran Yesus Kristus, kami orang yang berdosa ini telah bersama dengan Bapa kembali. Kami menjadi anaknya dan Dia menjadi Bapa kami. Kami tidak takut lagi berjalan di dunia ini, sebab kami telah bersama dengan Bapa. Marilah saudara-saudaraku, kita memuji dan memuliakan Tuhan di dalam acara Minggu Advent yang keempat ini dengan tema Immanuel, Tuhan beserta kita. Ya Tuhan Allah, berkatilah ibadah kami ini menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami hanya untuk memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion,
sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada minggu hari ini, hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hoyanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada hari ke-6 Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu.
jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertolongan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Menyambut Raja
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ini, tertulis pada Roma pasal 15 ayat 7 sampai 13. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena ramahnya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan warta jemaat kita.
Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 19 Desember 2021. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu Advent yang keempat. Topik minggu, Immanuel, Allah beserta kita. Yang kedua, kebaktian sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu mulai tanggal 19 Desember 2021 ditiadakan sampai tanggal 9 Januari 2021. Masuk kembali di tanggal 16 Januari 2022. Yang ketiga, ibadah malam Natal tanggal 24 Desember 2021. Di hari Jumat 24 Desember 2021 diadakan ibadah Natal di gereja. Dilakukan 3 sesi. Sesi pertama masuk pukul 14 WIB, diikuti oleh kelompok sektor Betani, Galatia, Filipi, Kanaan. Sesi kedua masuk pukul 16, diikuti oleh kelompok sektor Nazaret, Judea, Efesus, Bethlehem. Sesi ketiga masuk pukul 18, diikuti oleh kelompok sektor Sion, Roma, Kolose, Korintus. Yang keempat, pesta Natal pertama 25 Desember 2021 dan perjamuan kudus. Di hari Sabtu tanggal 25 Desember diadakan kebaktian pesta Natal yang pertama di gereja dan perjamuan kudus dilakukan 3 sesi. Sesi pertama masuk pukul 7.30 WIB, diikuti oleh kelompok sektor Nazaret, Judea, Efesus, Bethlehem. Sesi kedua masuk pukul 10 WIB, diikuti oleh kelompok sektor Sion, Roma, Kolose, Korintus. Sesi ketiga masuk pukul 15, diikuti oleh kelompok sektor Betani, Galatia, Filipi, Kanaan. Yang kelima, pesta Natal yang kedua tanggal 26 Desember 2021, pembaptisan kudus dan sidi irreguler. Di hari Minggu tanggal 26 Desember diadakan kebaktian Minggu Pesta Natal yang kedua, dilakukan 2 sesi. Sesi pertama masuk pukul 7.30, diikuti oleh kelompok sektor Sion, Roma, Kolose, Korintus, Nazaret, Judea. Sesi kedua dilaksanakan pembaptisan kudus dan lepas sidi irreguler masuk pukul 10 WIB, diikuti oleh kelompok sektor Betani, Galatia, Filipi, Kanaan, Efesus, Bethlehem. Yang keenam, pada hari Minggu 26 Desember 2021 akan diadakan pembaptisan kudus untuk anak-anak di gereja kita. Untuk anak kita yang ingin dibaptis bisa didaftarkan terlebih dahulu melalui perhalado sektor masing-masing. Untuk jemaat yang sudah mendaftar bisa mengikuti pembelajaran di hari Rabu 22 Desember 2021 pukul 15. Yang ketujuh, pada hari Minggu 26 Desember 2021 akan diadakan lepas sidi untuk irreguler di ibadah pukul 10. Untuk itu kepada anak kita yang ingin mengikuti belajar sidi irreguler bisa mengikuti pembelajaran di tanggal 20 sampai 21 Desember 2021 mulai pukul 16. Yang ke-8, pada hari Senin, yang ke-8 anak lahir pada hari Senin 13 Desember 2021 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki di tengah-tengah keluarga, Rinaldo Fikiran Boru Manulang dari sektor Roma,
anak dan ibu dalam keadaan sehat. Yang kesembilan, perayaan Natal di minggu ini di gereja kita. Natal gabungan sektor di hari Minggu 26 Desember 2021 mulai pukul 16 WIB dihimbau untuk setiap sektor mengutus 10 orang jemaat, 5 orang peserta liturgi dan 5 orang peserta jemaat, dan untuk 5 orang jemaat yang mengikuti liturgi dari setiap sektor agar menghadiri gladi resik pada hari Rabu 22 Desember mulai pukul 18 WIB di gereja kita ini. Yang ke-10, amplop Natal. Di minggu kita hari ini kita mengumpulkan amplop Natal di persembahan yang kedua. Mari kita sampaikan dengan penuh sukacita. Yang ke-11, penghiburan. Pada minggu kita hari ini diadakan acara penghiburan untuk 2 keluarga dari sektor Kanaan, yaitu keluarga J. Nainggolan almarhum, Boru Panggabean almarhum, dan keluarga Situa R.E. Gultom almarhum, D. Boru Nainggolan. Alamat Kampung Ciherang RT 4 RW 7 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok, mulai pukul 13. Yang ke-12, persembahan bulanan. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan, dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Perhalado sektor masing-masing. Yang ke-13, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah Minggu 12 Desember 2021 sebanyak 300 orang. Yang ke-14, jemaat yang berulang tahun kelahiran 29 orang, ulang tahun pernikahan 9 keluarga. Pendeta dan majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode 13 sampai 19 Desember 2021. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di kitab Amsal 9 ayat 11, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Yang ke-15, persembahan bulanan dan tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan tahunan minggu ini sebanyak 15 keluarga, sebanyak Rp 4.450.000. Yang ke-16, keuangan gereja. Kuria 10.799.000. Pembangunan Rp2.190.000. Pusat Rp718.000. Amplop Natal Rp2.190.000. Jumlah Rp15.897.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B. Orang Kristen semula Sang Juru Selamat manusia.
Anugerah dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita sudah sampai kepada Minggu Advent yang terakhir, yaitu Minggu Advent yang keempat. Itu adalah suatu peratanda bahwasan perayaan puncak, yaitu hari kelahiran Yesus, adalah sudah mendekat dan akan kita rayakan pada minggu atau hari-hari yang akan datang. Oleh sebab itu firman Tuhan yang menjadi bekal atau yang menjadi inspirasi bagi kita semua di dalam mengikut Tuhan terambil dalam Kitab Yesaya pasal yang ke-7. Saya baca dari ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Demikian dikatakan di sana. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah sesuatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukuplah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita ikuti dari apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya kepada
seorang raja yang namanya Raja Ahaz, seorang raja dari daerah Yehuda, di mana pada waktu itu raja ini selalu diingatkan oleh nabi ini tentang supaya dia selalu mendekatkan dan bertanya kepada Tuhan, baik melalui doa atau di dalam perenungannya. Karena seorang raja yang baik, raja yang bijaksana, raja yang rohani, dia harus selalu hidup di dalam perintah atau sesuatu yang dikatakan Tuhan dalam dirinya, supaya bangsa ini, yaitu bangsa Yehuda, dapat melihat yang disebut dengan kebenaran daripada Tuhan. Nah, pada waktu Yesaya mengatakan hal ini, Ahaz tidak sepenuh hatinya, bahkan dia seperti berdalih seolah-olah apa yang dia pikirkan, yang dia nasihatkan oleh Yesaya, seolah-olah dia berpikir, kalau saya bertanya kepada Tuhan, saya selalu mengharap kepada Tuhan, seolah-olah saya selalu memberikan tugas atau mencobai Tuhan, dikatakan. Padahal tidak. Sebenarnya kalau dikatakan oleh Yesaya di sini, untuk memberikan suatu kekuatan dan menginspirasi dia untuk melakukan apa yang benar. Itu sebabnya Yesaya mengatakan, mintalah suatu tanda dari Tuhan. Dengan kata lain, tanda itu adalah bagaimana Allah akan menunjukkan kepada raja ini supaya dia mengetahui arah mana yang akan dia lakukan memimpin bangsa ini. Dan pada akhirnya memang dia menolak. Akhirnya saya sendiri mengungkapkan nubuatannya. Itu yang dikatakan di dalam ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Artinya Immanuel, Allah beserta kita. Artinya Allah harus diyakini dan dipercayai selalu menyertai setiap umat yang percaya. Dan ini merupakan suatu kekuatan Bapak Ibu. Kalau kita percaya bahwa Allah selalu menyertai kita, persoalan apapun, problema apapun, kesulitan apapun yang dihadapi oleh manusia, terutama bangsa ini menghadapi ancaman yang dikatakan tadi ada dua raja di dalam ayat yang ke-15 tadi, ke-16 tadi dikatakan bahwasanya ada dua raja yang mengancam bangsa ini untuk menjajah dan selalu untuk menekan bangsa ini. Tetapi hal ini jangan ditakuti. Sekuat apapun ancaman orang, sekuat apapun problema yang ada di dalam diri manusia, sehebat apapun kesulitan-kesulitan yang dihadapi setiap orang, kalau dia percaya Allah selalu menyertai dalam kehidupannya, Allah yang hidup dan selalu memberikan naungan dan kepemimpinan dalam hidup kita, tidak ada yang diketakuti ya. Sama hal dalam hidup kita ini selalu dapat ancaman ya, selalu dapat tekanan, selalu mendapat kesulitan, pergumulan, baik itu dari pribadi kita sendiri, baik dari orang lain, baik yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, baik juga dalam pikiran kita untuk masa depan. Bagaimana saya dapat menghadapi semuanya itu, sementara kekuatan daripada diri kita sendiri selalu kita perhitungkan tidaklah akan mampu menghadapi segala sesuatu yang kita hadapi. Nah, saudara-saudara, apa jalan yang harus kita tempuh ketika kita bertemu dengan hal-hal yang demikian? Itu Yesaya mengatakan, mintalah pertanda dari Tuhan. Dan tanda itulah yang dia katakan di dalam Allah menyertai kita, itu yang disebut dengan Immanuel. Saudara-saudara, memang kalimat ini
kata Immanuel ini memang sangat dekat. Saya sedikit memberikan satu kesaksian. Saya pernah bertanya kepada orang tua saya, mengapa Bapak memberikan aku nama Immanuel? Biasanya orang sekarang kalau beri nama kan, nanti kalau pembaptisan ada namanya Roy, namanya Albert, namanya ya kayak yang hebat-hebat lah ya. Apalagi nama-nama sekarang luar biasa, sampai nggak bisa opungnya menyebutkan. Ada begitu, ada sulit opungnya Panggorana menyebutkan nama opungnya, ya kan? Saya tidak usah katakan itu sering, mungkin kita meratakan itu. Akhirnya kesulitan, karena memang nama sekarang ini agak sulit-sulit dan memang katanya keren. Jadi pendek kata saya katakan, mengapa kamu memberikan Immanuel kepada ayah saya, kan, bapak saya? Datang dia, ini ada satu sejarah. Ketepatan memang saya dulu waktu anak-anak selalu sejak lahir selalu mengalami dirundung penyakit, yaitu yang disebut dengan step ya, step. Kita tahu semua step ya. Nah, mulai lahir itu kekurangannya itu. Jadi bertahun itu sampai berapa dokter sampai bidan tidak sanggup lagi mengatasi. Jadi belum disebut dengan satu nama. Jadi ketika orang tua saya sudah kebingungan, ke sana sini cari obat, kemana ke dokter, tidak ada jalan keluar. Akhirnya saya, oleh karena suatu saat saya sudah sangat klimaks penyakit saya, akhirnya saya dinyatakan mau mengakhiri, dan akhirnya dipanggillah Sintua untuk dibaptis secara darurat. Jadi saya baptis bukan baptis di gereja, saya baptis di rumah, karena ada di gereja kita baptis padidihon nahini bugorna. Dalam aturan kita bisa. Kemudian setelah sehat baru masukkan. Akhirnya dia bingung, orang tua saya apa sih? Dikirimkan adik orang tua saya dari Opung. Apa kasih nama Pahupumu ini, katanya namanya ini. Rupanya baru dia sebutkan, inilah nama adalah merupakan Guasia Gorna Dodaina mulu di Batak. Asal disebut itu kambu apa sakitnya itu. Bingung lagi orang tua saya. Akhirnya karena dia bingung dan sangat bergumul, suatu saat dia berjalan mencari bagaimana inspirasi. Akhirnya datang hujan, dia cerita, dan saya berhenti di satu tempat, satu gereja katanya. Ada di sana di kota Palembang, di Bukit Besar, siapa tahu itu. Ada di situ, dia duduk di halaman gereja itu, gereja GPIB, di gereja GPIB Immanuel. Dia lihat itu, oh ini ya anak saya, ini inspirasi. Akhirnya dia memberikan nama saya. Sejak itu saya sehat, dan luar biasa mujizat terjadi, karena saya memang selalu step. Mulai saja itu orang tua saya dan saya sudah merasakan tidak pernah sakit demam atau panas. Tapi memang pernah waktu COVID terjadi yang bulan 7 yang lalu sedikit demam ya, tapi memang itu karena sebentar keluar dari bebas. Nah, inilah suatu kenangan nama yang cukup luar biasa secara pribadi. Nah, saudara-saudara yang kekasih, saya tidak mengatakan karena sejarah itu yang paling utama, tetapi saya ingin mengatakan makna nama itu luar biasa. Entah itu juga menginspirasi saya sehingga saya jadi pendeta. Dulu saya memang sudah tamat SMA, masuk saya satu perguruan tinggi negeri di jurusan teknik, tapi selalu menaungi dalam diri saya bahwasanya bagaimana untuk yang seharusnya saya lakukan. Akhirnya saya membuat satu keputusan. Ada seorang orang rohaniawan mengatakan, jangan abaikan kata hatimu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah ini kan? Ada kata hati. Molo hata batak panggorani roha. Anong panggorani? Bah, ikut tusodo. Ale mardongat tangiang melalui doa. Akhirnya saya membuat keputusan untuk berangkat belajar teologi di Pematang Siantar. Akhirnya saya menyelesaikan studinya, dan akhirnya ya di Cimanggis ini saya menjadi pendeta ya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, itulah penyertaan Tuhan. Nah, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini?
ketika kita percaya Tuhan itu selalu menyertai kita dan Tuhan itu mempunyai kuasa dalam hidup kita, tidak ada yang perlu kita ketakuti. Tidak ada yang perlu kita ragukan. Dan tidak ada yang perlu kita sesuatu yang sangat luar biasa kita meragukan dalam hidup ini, apalagi dalam perjalanan hidup kita. Tetapi dalam firman Tuhan apa yang terjadi? Ketika Raja Ahas ini menolak, diminta untuk melihat petunjuk daripada Tuhan, apa yang terjadi? Raja ini pada akhirnya dia mengalami kesulitan. Karena apa? Dunia tidak akan bisa memberikan penyelesaian dalam hidup kita. Tetapi ketika kita selalu bersama dengan Tuhan, percaya di dalam Yesus Kristus, itulah yang diberikan oleh malaikat gelar kepada Yesus ketika seorang perempuan muda tadi, yaitu mendapatkan Maria. Jangan takut hai Maria, engkau mendapatkan kasih karunia pada hari ini. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kamu akan beri nama, dialah Yesus. Dalam pasal yang lain dikatakan dialah yang disebut dengan Immanuel, Allah berserta kita. Saya tidak mengatakan ini setara dengan Yesus, enggak ya, tapi saya mau melihat dalam kehidupan makna kata ini kepada bagi kita semua. Semuanya kita harus percaya bahwasan Immanuel, Allah berserta kita, selalu menyertai kita. Dan untuk itulah saudara-saudara, ketika kita sedang berjalan sekarang menghadapi segala persoalan dan kita akan memasuki yaitu suatu tahun yang baru yang beberapa hari lagi akan kita masuki, sekitar 12 hari lagi kita memasuki 1 Januari. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat di dalam firman Tuhan, marilah kita selalu meminta petunjuk kepada Tuhan, meminta inspirasi, dan kita yakin roh Tuhan akan menaungi dan memberikan petunjuk kalau dengan segenap hati, dengan kekuatan, dengan keteduhan, dan dengan rendah hati kita, dan tidak kita mengandalkan kekuatan kita, pasti Tuhan akan memberikan jalan petunjuk kepada Bapak Ibu apapun yang kita hadapi dalam persoalan hidup kita. Puji Tuhan. Kalau kita balik lagi ke belakang, begitu banyak yang sudah kita perjalannya, yaitu mulai terjadi pandemik sekarang dan sampai sekarang ini masih juga ditakuti orang. Tetapi kita ingat Allah beserta kita, Immanuel. Allah tidak pernah jauh dari kita. Bahkan Allah kita itu sudah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dia mau sebagai Allah menjadi manusia dengan tujuan supaya dia bersama dengan manusia, dia dilihat oleh manusia bahwa dia adalah Allah yang selalu mengasihi. Bahkan dilihat oleh semua orang, dia mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa kita supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengkaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa makna ayat ini kalau kita lihat, dan disinilah meyakinkan, mempercayai diri kita bahwasan Allah selalu bersama dengan kita. Marilah Bapak Ibu, kita tetap berserah dan melihat segala sesuatu perjalanan hidup kita bukanlah kita kesendirian. Mungkin banyak yang merasa sendiri dalam hidup kita, seolah-olah tidak ada yang memperdulikan kita, seolah-olah tidak ada yang membantu kita, menolong kita, memberikan sesuatu yang penyegaran, pencerahan dalam pekerjaan kita, dalam keluarga. Tapi marilah kita minta petunjuk di dalam doa kita, persekutuan kita, ibadah kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah kita, Allah yang selalu menyertai kita. Dengan yakin dan percaya, ketika kita memberikan hati kita dengan rendah hati dan membuang segala ketinggian hati, kesombongan yang selalu mengandalkan kekuatan kita. Karena kita tahu saudara-saudara, Allah tidak menyukai kehidupan umat yang selalu mengandalkan kekuatannya, yang mengandalkan apa yang ada sama dia.
Tetapi Allah menginginkan kita selalu rendah hati dan mengatakan, hanya Engkau Tuhan Allahku Yesus Kristus yang dapat menyertai aku. Bukan menyertai menemani, tetapi Dia memasuki hidup kita untuk menolong tangannya. Datanglah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, yang letih, yang lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan yang kedua dikatakan, pikulah kuk dan salibku itu. Sebab kuk itu adalah enak ataupun ringan. Karena apa Yesus mengatakan ini? Beban apapun kita hadapi, ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, Dia akan menopang beban hidup kita, sehingga kita dapat berjalan menuju satu tujuan. Pada akhirnya kita bersuka cita di dalam Tuhan. Marilah kita percaya di dalam Allah kita Yesus Kristus, Dia pasti menyertai beban apapun yang Bapak Ibu hadapi, yang akan kita jalani. Kita percaya Immanuel, Allah berserta kita. Dan pasti kita tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki keraguan, dan Tuhan akan memberikan masa depan yang lebih baik daripada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang sungguh-sungguh kami rasakan hingga saat ini. Kami boleh menikmati makan dan minum dengan secukupnya keseharian kami. Kami boleh memperoleh kekuatan dan kesehatan. Dan kami boleh ya Tuhan bersekutu pada saat ini untuk memuliakan atas kebaikan Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan yang mengatakan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Tolong kami Tuhan untuk sepenuhnya dengan rendah hati, dengan rasa sukacita, dengan rasa percaya ya Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah segala beban pergumulan hidup kami ya Tuhan, yang mungkin selalu menghantui hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Immanuel, yaitu Allah beserta kami, itulah yang akan melepaskan dan memberikan yaitu semangat bagi kami untuk melakukan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami, baik dalam segala aktivitas kami dan aktivitas gereja. Kami sudah ya Tuhan menikmati beberapa acara Natal, baik acara kategorial atau mungkin di dalam perayaan-perayaan kami, baik marga atau punguan atau huta. Semuanya itu kami yakini, percayai itu adalah jalan Tuhan untuk mengatakan bahwa Tuhan mengasihi kami dan yang sudah membebaskan kami dari dosa kematian dan memberi hidup kekal, bahkan memberikan kelimpahan bagi hidup kami hari ini, besok, dan yang akan datang. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk segala pelayanan yang akan dilakukan oleh gerejamu ya Tuhan pada semasa hari-hari yang akan datang atau minggu-minggu yang akan datang, yaitu di mana kami akan merayakan Natal sebagai puncak peringatan kami akan kebesaran Tuhan mengasihi hidup kami, mengasihi dunia. Biarlah Tuhan memberikan keamanan, sukacita, persekutuan yang penuh dengan cinta kasih kami sama yang lain ya Tuhan. Biarlah segala sesuatu ya Tuhan yang mengganggu, baik sakit penyakit, baik segala sesuatu yang mengancam, kami yakin seperti firman Tuhan, kami hari ini memperoleh petunjuk, memperoleh suatu penglihatan bahwasan Immanuel, Tuhan akan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segalanya. Oleh sebab itu ya Tuhan, sampai kepada acara untuk tahun baru kami serahkan kepada kami, kepadamu ya Tuhan. Dan kalaupun ya Tuhan di antara kami ada yang berencana untuk pergi merayakan Natal tahun baru ke tempat yang lain, atau pulang ke kampung halaman yang dekat dan yang jauh, Tuhan tolong, Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan berserta dengan kami, menjauhkan segala mara bahaya dan mencukupkan, sehingga dalam perayaan kami ya Tuhan bukan sekedar
hanya sukacita dalam tertawa, senyum, tetapi kami juga Engkau penuhi kecukupan baik dalam makanan minuman sebagai instrumen bagi kami ya Tuhan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kami juga ya Tuhan menyerahkan segala sesuatu ya Tuhan, sukacita kami terutama kepada jemaat-Mu ya Tuhan yang berulang tahun kelahiran, pernikahan. Semakin Tuhan memberkati, Tuhan menyertai mereka, dan biarlah Tuhan menyatukan dalam segala hal keharmonisan, kebahagiaan seperti yang dicita-citakan setiap keluarga yang sudah menikah. Kami juga ya berdoa ya Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan, baik dalam persembahan dalam setiap hari Minggu atau dalam ibadah rumah atau Natal atau ucapan syukur semuanya Tuhan, dan termasuk persembahan bulanan. Biarlah semuanya itu Tuhan berkati, biar kami semakin bertambah-tambah untuk menyerahkan sesuatu dengan sukarela, ikhlas, dan percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala sesuatunya, dan secara khusus kami yang hadir sini, kalau kami memiliki beban, sakit, penyakit, dan segala sesuatu ya Tuhan yang mengganggu hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus, Roh Tuhan akan menaungi, mengkaruniakan bagi hati pikiran kita, sehingga kami semua pulang dari tempat ini dengan rasa sukacita, bahagia, dan kami melihat hal-hal yang baru dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita sambut firman Tuhan yang begitu indah. Kita bernyanyi dari nomor 39 ayat 1 dan berikut, sambil kita memberikan persembahan kita yang terbaik, persembahan kedua, dan amplop untuk Natal dari gereja kita. Bagaimana menyambut Tuhanku dan mengeluh-eluhkan datangmu Rajaku. Terangilah jiwaku yang berbeda gelap, bersorak bagimu, jiwaku pun berdosa datangmu Tuhanku. Dengan hati ceria puji namamu, berjalan rencana sesuai maksudmu. Semuanya sempurna karya-Mu Tuhanku. Kau pulihkan hatiku dengan anugerah-Mu. Hidupku menderita karena
karena dosaku. Syukur Tuhan ku datang, bahagia hidupku. Tuhanku bagaimana menyambut Tuhanku dan mengeluh-eluh tentang Rajaku. Terangilah jiwaku yang bodoh dan gelap agar perbuatanku memuji-Mu Tuhan. Penghuni kota Sion bersorak bagimu. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan firman-Nya kepada kita pada ibadah minggu hari ini, yang mengingatkan kita supaya tetap siap sedia menantikan kedatangan Tuhan dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Dia akan datang, marilah kita ucapkan Immanuel, Tuhan bersama kita. Roh Tuhan akan mempersiapkan kita menyambut kedatangannya di dunia ini. Immanuel, Tuhan bersama kita. Maranatha, datanglah Tuhan segera melawan kami orang berdosa ini. Karena keselamatan kami hanya dari Tuhan saja. Kami menyambut Engkau Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh. Lahirlah Engkau dalam hati kami. Jika demikian iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang akan datang ke dunia ini, marilah kita mempersiapkan diri kita. Setiap lembah harus ditutup, gunung dan bukit diratakan, tanah berbukit akan menjadi dataran, dan yang berleku-leku dikelilingkan. Mari kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat
dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini Advent yang keempat, kita sempurna menerima berkat Tuhan, dan minggu yang akan datang kita sudah mulai memasuki puncak dari perayaan Natal kita. Dan hari ini kita sudah menerima firman Tuhan, dan kita sudah menerima berkat Tuhan dari rumahnya. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Hari ini yang bertugas pelayan yaitu dari organis, song leader, para majelis penatua, dan kami sendiri sebagai uluan HKBP Cimanggis mengucapkan kepada kita selamat hari Minggu, selamat Advent dan menjelang perayaan Natal bagi kita semua. Shalom. Ya, oke. Kita tetap dalam prokes untuk kembali ke tempat kita masing-masing. Kasih sayangmu menuntunku, Kaulah ku puja sepanjang hidupku. Ku tetap senang bersamamu, karena ku tahu Tuhan menuntunku. Ke tempat tinggi Kau mengantarku, sampai ku tiba di akhir jalanku, di surga rumahmu ya Allahku.
sampai ku tiba di akhir jalanku di surga.